Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak dosen yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Fuas Mahmud dengan NIM 21060131, berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 saya, mata kuliah statistika lanjutan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Pada materi sekarang ini kita akan bahas tentang bab 15, yaitu tentang analisis regresi dan korelasi linear. Pada bagian 3 statistik induktif ini membahas tentang analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korelasi sederhana. Analisis korelasi yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Berikut hubungan positif dan negatif. Dapat kita lihat pada gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dengan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Kemudian dapat kita lihat pada gambar kedua, yaitu hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Berikut yaitu rumus koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi dinyatakan yang pertama dengan simbol R kecil, yaitu N kecil, buka kurung sigma XY, tutup kurung dikurang dengan sigma dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi dengan akar dari buka kurung N, buka kurung sigma X kuadrat, tutup kurung dikurang buka kurung sigma X dikuadratkan. Dikalikan dengan N, buka kurung sigma Y kuadrat dikurang buka kurung X Y dikuadratkan. Di mana R itu merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N merupakan jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Dapat kita lihat di layar bahwa hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi, di mana pada saat korelasi positif, maka itu dikatakan dengan korelasi positif kuat dan lemah, di mana korelasi positif kuat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1. Sedangkan korelasi positif lemah dari 0,0 sampai 0,5. Kemudian pada korelasi negatif dapat kita lihat di gambar bahwa 0 sampai 0,5 min 0,5 yaitu korelatif negatif lemah. Sedangkan dari 0, min 0,5 sampai dengan min 1 yaitu korelatif negatif kuat.
Kemudian contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Dapat kita lihat di layar bahwa setiap tahunnya bunga kredit investasi dan nilai investasi dalam miliar rupiah berbeda atau memiliki kenaikan dalam nilai investasinya dan juga penurunan. Kemudian kita masukkan dengan rumus koefisien korelasi. Dan kemudian caranya dapat kita lihat di layar. Seterusnya pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Koefisien determinasi dilambangkan oleh R kuadrat dengan rumus R kuadrat sama dengan N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikuadratkan dibagi dengan akar dari N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang dengan buka kurung sigma X dikuadratkan lalu dikalikan dengan N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurang sigma Y dikuadratkan. Baiklah, kemudian kita masuk materi kedua tentang uji signifikansi koefiensi korelasi. Di mana rumus uji T untuk uji korelasi, yaitu T sama dengan R akar dari N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat. Atau T sama dengan R kecil dikurang dengan akar dari 1 kurang R kecil kuadrat per N kurang 2. Di mana T itu merupakan nilai T hitung, R yaitu R kecil merupakan nilai koefisien korelasi, dan N jumlah data pengamatan. Berikut contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Dapat kita lihat di layar bahwa yang langkah pertama kita harus merumuskan hipotesis. Kemudian kita lakukan taraf nyata 5% untuk uji dua arah dengan derajat bebas. Lalu yang ketiga menentukan nilai uji T. Kemudian yang keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Dan nomor 5 menentukan keputusan. Kemudian contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Dapat kita lihat di layar, caranya hampir sama dengan contoh soal yang B, yang A. Baik, analisis regresi dan korelasi ini dapat kita gunakan menggunakan mikroskop Excel untuk mencari korelasinya seperti yang ada di gambar. Ini merupakan contoh-contoh dalam penggunaan Microsoft Excel. Kemudian kita masuk materi ketiga, yaitu analisis regresi, yaitu metode kuadrat terkecil. Yang pertama, definisi persamaan regresi, yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Dapat dilihat pada gambar A, scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs US dollar dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat kita dilihat di layar. Kemudian scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs US dollar dapat digambarkan pada gambar B. Terjadi perbedaan antara gambar A dan gambar B. Dapat kita lihat di layar. Kemudian kita dapat lihat bahwa contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Di mana gambar A ini merupakan selisih antara dugaan
dan aktual lebih kecil. Kemudian dapat kita lihat dari hubungan volume ekspor dengan kurs US dollar terhadap rupiah atau IDR, merupakan pada gambar B, dapat kita lihat antara selisih dugaan dan aktual lebih besar. Kemudian gambar persamaan regresi, kita lihat pada gambar A bahwa Y sama dengan A tambah BX, dan gambar B yaitu Y sama dengan A dikurang BX. Kemudian kita mencari koefisien A dan B dengan rumus yang ada di layar. Baiklah, kemudian materi keempat kita masuk kepada kesalahan baku panduan atau pendugaan. Kesalahan baku pendugaan. Berikut contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit yang dapat kita lihat di layar. Kemudian kita lihat gambar A, mendapatkan hasil Y sama dengan 6.119,73 ditambah dengan 14.648,79 X. Kemudian pada gambar B kita akan mendapatkan yaitu Y sama dengan 6.076.119,73 ditambah dengan 14.648,79 X. Kemudian definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan merupakan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Di mana rumus dari standar error yaitu S YX sama dengan akar dari sigma E kuadrat dibagi dengan N kurang 2 sama dengan akar dari sigma buka kurung Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan per N dikurang 2, di mana X, Y kali X merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Sedangkan Y, nilai pengamatan dari Y, merupakan nilai dugaan dari Y, N merupakan jumlah sampel. Cara yang tadi bisa dapat kita gunakan menggunakan mikroskop Excel untuk mencari standar error SYX. Dapat kita lihat di layar bahwa beginilah caranya menggunakan Microsoft Excel untuk mencari error, standar error SYX. Kemudian materi kelima kita masuk tentang asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E buka kurang EI per XI sama dengan 0. Dapat kita lihat di gambar. Kemudian yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut atau COV buka kurung EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Kemudian kita lihat yang ketiga, varian dari error bersifat konstan. Keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Selanjutnya kita masuk materi yang keenam, yaitu tentang perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Rumusnya dapat kita lihat di layar bahwa
nilai Y atau nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu besar kurang dari T buka kurung X, Y, X akar dari 1/n ditambah dengan buka kurung X dikurang rata-rata X dikuadratkan per sigma X kuadrat dikurang dengan buka kurung sigma X dikuadratkan per N. Kemudian kita lihat di layar bahwa pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Kemudian materi terakhir tentang hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau piranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan di bawah ini. Di mana Y merupakan nilai sebenarnya, kemudian Y seterusnya di bawahnya yaitu nilai regresi, E merupakan error atau kesalahan. Berikut merupakan tabel ANOVA. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.